Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan kedua. Pada hari ini, alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Tidak terasa sudah pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kepada kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa terus menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai dan mempelajari dalam proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Mohon izin saya share materinya di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas mengenai dasar manajemen dan fungsi manajemen dalam organisasi bisnis. Dasar dan fungsi manajemen kewirausahaan atau entrepreneurship membahas tentang dasar manajemen, fungsi manajemen, teori manajemen, pengantar bisnis, penentuan jenis bisnis, dan lokasi bisnis. Dasar manajemen. Pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa saya harus mempelajari manajemen dan untuk apa di dalam kewirausahaan atau entrepreneur? Jawabannya adalah, suatu saat Anda akan berada dalam ruang lingkup suatu organisasi dan Anda memiliki kepentingan untuk terlibat ataupun memperbaiki cara-cara pengelolaan organisasi tempat Anda bekerja sama atau menjalankan usaha. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan atau goals. Kita ketahui bersama bahwa tujuan atau goals dari organisasi adalah untuk memperoleh profit, untuk meraih kinerja. Profit yang didapatkan oleh organisasi atau perusahaan itu dapat digunakan untuk berjalannya roda organisasi, seperti membayar gaji pegawai, membayar maintenance kantor, membayar listrik, membayar bonus, membayar THR, dan lain sebagainya. Untuk keberlangsungan roda organisasi agar terus berjalan dari waktu ke waktu dan berjalan dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan atau balancing, balancing di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efektif, efisien, dan produktif. Seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mempunyai cara menerapkan pada situasi yang ada. Maka dapat melakukan fungsi-fungsi manajerial dengan efisien dan efektif. Konsep mengukur prestasi kerja. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Yang ketiga, efektivitas. Yang keempat, kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah productivity. Bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Manajemen James A. F. Stoner. 1. Proses bukan seni. 2. Suatu proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sifat interaktif dari proses manajemen bisa kita lihat. Yang pertama, perencanaan. Para manajer menggunakan logika dan metode untuk memikirkan tujuan dari kegiatan. Yang kedua, pengendalian. Para manajer memastikan bahwa suatu organisasi bergerak menuju sasarannya. Ketiga, pengorganisasian. Para manajer menata akan mengalokasi kerja, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pemimpinan. Para manajer mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk menjalankan tugas-tugas pokok yang telah ditetapkan. Ini adalah lingkaran luar, urutan ideal dari kegiatan manajemen dan kenyataan kegiatan manajemen. Manajemen menurut T. Hani Handoko. Manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personal, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Arti manajemen. Manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, pengawasan anggota organisasi, dan tujuan organisasi. Tingkatan manajer dalam manajemen, manajer lini pertama. Yang kedua, manajer menengah, dan yang ketiga, manajer puncak. Bisa kita lihat dari piramida di bawah ini. Tingkatan ruang lingkup. Yang pertama adalah manajer fungsional. Yang kedua, manajer umum. Manajer umum, manajer divisi, ada manajer pemasaran, manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan. Ini adalah manajer fungsional. Fungsi utama manajemen. 1. Manajemen administrasi. 2. Manajemen operatif. Manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama. Manajemen administratif, manajemen operatif. Tingkatan dan keterampilan manajer. Yang pertama teknis. Yang kedua manusiawi. Yang ketiga konseptual. Manajer lini, konseptual, manusiawi, teknis. Manajer menengah, konseptual, manusiawi, teknis. Manajer puncak, konseptual, manusiawi, teknis. Peran manajerial. Yang pertama, peran antar pribadi. Yang kedua, peran informasional. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. Wewenang formal dan status. Peran antar pribadi. Tokoh pemimpin penghubung. Peran informasional, penyebar, juru bicara. Peran pengambil keputusan, wirausahawan atau entrepreneur, penangkal kesulitan, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama, lingkungan eksternal sangat bersifat dinamis. Yang kedua, perlu menjadi perhatian sebab memiliki kekuatan, kelemahan,
resiko, dan ancaman baik secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi operasi organisasi. Lingkungan eksternal makro dan mikro. Kita lihat di sini di lingkaran tengah ada organisasi, lingkaran kedua ada karyawan, direksi dan pemegang saham, lingkaran ketiga ada pendidikan, pesaing, konsumen, pemasok, pemerintah, LSM, media dan lembaga keuangan. Di lingkaran yang keempat ada teknologi, sosial budaya, politik, geografi, dan ekonomi. Ini adalah lingkungan eksternal makro dan mikro. Unsur kekuatan langsung yang pertama pihak kepentingan luar, yang kedua pihak kepentingan dalam, dan yang ketiga pihak kepentingan jamak. Pihak kepentingan luar dan dalam. Company, ada government, political group, owner, financial community, activist group, customer association and group, union, employee, trade association, competitor, supplier. Ini adalah pihak kepentingan luar dan dalam. Pihak berkepentingan jamak ada jaringan kerja dan koalisi, peran jamak, dan juga peran khusus manajemen. Inilah kita belajar mengenai tingkatan manajer dalam organisasi dan juga bagaimana dasar-dasar manajemen dikelola. Karena kalau kita lihat sifat interaktif dari proses, di sini kita lihat proses manajemen, ada planning, perencanaan, ada pengendalian, controlling, ada pengorganisasian, organizing, dan ada pemimpinan atau leadership. Di mana perencanaan para manajer menggunakan logika dan metode-metode untuk memikirkan tujuan dan juga kegiatan. Yang kedua, pengendalian. Para manajer memastikan bahwa suatu organisasi bergerak menuju sasarannya. Pengorganisasian, para manajer menata dan mengalokasi kerja, wewenang, dan juga sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pemimpinan, para manajer mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawannya untuk menjalankan tugas-tugas pokok yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Manajemen menurut T. Hani Handoko, kita lihat manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personal, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk menggali ilmu dan mencapai kesuksesan. Terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.